Lupakan deh monster-monster di film horor. Soalnya invasi biologis paling merusak dalam sejarah Australia itu dimulai oleh hewan yang kelihatannya lucu dan gak berbahaya ini. Yuk kita bedah bareng gimana ceritanya si imut ini bisa jadi bencana nasional. 200 juta. Coba bayangin deh angkanya. Itulah perkiraan populasi kelinci Eropa di Australia pada puncaknya. Angka yang luar biasa besar. Dan yang lebih gilanya lagi, ini semua berawal dari kurang dari 30 ekor kelinci. Cuma segitu. Jadi, gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Jawabannya ada di satu kesalahan fatal yang kelihatannya sepele yang terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu. Oke, kita mundur jauh ke belakang, ke titik awalnya. Kisah ini tuh nggak dimulai dari niat jahat sama sekali. Justru sebaliknya, ini semua berawal dari rasa rindu. Tepatnya di tahun 1859, ada seorang pria yang kangen banget sama kampung halamannya. Nah, pria ini namanya Thomas Astin. Dia cuma pengen ngerasain lagi sensasi berburu kelinci kayak di negara asalnya, Inggris. Jadi, dia ngelepasin 24 ekor kelinci aja ke tanah miliknya. Dia nggak pernah sadar kalau tindakannya yang simpel ini bakal dicatat sejarah sebagai kesalahan biologis terburuk sepanjang masa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya cuma 24 kelinci bisa menaklukkan satu benua penuh? Jawabannya adalah sebuah badai yang sempurna. Kombinasi maut antara kondisi Australia yang pas banget buat mereka dan kekuatan super yang dimiliki kelinci itu sendiri. Coba deh kita lihat resep bencananya ini. Di satu sisi, Australia itu kayak surga buat mereka. Padang rumputnya luas, tanahnya gampang buat digali jadi sarang, dan yang paling penting, hampir nggak ada predator alami. Nah, di sisi lain, kelincinya sendiri itu kayak mesin perkembangbiakan. Umur 3-4 bulan udah bisa punya anak, setahun bisa lahiran 5-7 kali, sekali lahiran bisa belasan. Wah, ini bener-bener resep bencana yang sempurna. Dan hasilnya, ya ledakan populasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka menyebar ke seluruh penjuru benua. Kayak api yang menjalar di lahan kering, nggak bisa dihentikan. Dampaknya itu bukan cuma kerugian buat para petani ya, ini adalah kehancuran ekologis total. Mereka makan semua tumbuhan sampai tanahnya gundul, yang bikin tanahnya erosi dan jadi gurun. Akibatnya, hewan-hewan asli Australia kayak bilbi yang lucu itu jadi kelaparan dan kehilangan rumah mereka. Bener-bener efek domino yang mengerikan. Skala krisisnya udah begitu parah sampai Australia nggak punya pilihan lain. Mereka akhirnya mendeklarasikan perang. Ya, perang melawan kelinci. Dan ini bukan perang biasa. Perang ini berlangsung selama 1 abad penuh. Manusia ngerahin semua cara yang mereka bisa, dari proyek teknik sipil raksasa sampai senjata biologis, semuanya dalam upaya putus asa buat merebut kembali benua mereka. Senjata pertama yang mereka coba, penghalang fisik. Mereka membangun pagar anti kelinci yang legendaris itu, panjangnya lebih dari 3.200 km melintasi Australia Barat. Gila kan? Proyek yang luar biasa ambisius pada zaman itu. Tapi hasilnya, Anda bisa tebak, gagal total. Ternyata kelinci itu jauh lebih pinter. Mereka einfach gali lubang di bawah pagarnya, beberapa yang nekat manjat lewat atas, dan yang paling parah, kecepatan mereka menyebar itu lebih cepat daripada kecepatan pembangunan pagarnya sendiri. Nah, karena tembok nggak mempan, manusia beralih ke rencana B. Rencana yang jauh lebih ekstrim, perang biologis. Mereka memutuskan untuk melepas senjata yang nggak kelihatan, tapi jauh lebih mematikan, yaitu virus. Disinilah perlombaan senjata evolusioner dimulai. Awalnya, virus myxomatosis itu sukses besar, 99% populasi kelinci mati. Tapi ada tapinya, 1% yang selamat itu ternyata kebal sama virusnya. Dan merekalah yang kemudian berkembang biak, melahirkan generasi baru kelinci super yang resisten. Manusia coba lagi dengan virus lain, tapi polanya sama. Ujung-ujungnya manusia kalah dalam perlombaan ini. Oke, jadi setelah pagar raksasa gagal dan perang biologis juga nggak tuntas, gimana dong kondisi Australia sekarang? Apa perangnya akhirnya selesai? Jawabannya belum. Bahkan sekarang para ilmuwan sepakat kalau pemberantasan total itu udah mustahil. Kelinci kini udah jadi bagian permanen dari Australia, tapi dengan identitas yang aneh. Di satu sisi dia hama yang harus terus dikontrol, di sisi lain dia jadi subjek penelitian ilmiah yang penting, sekaligus jadi contoh buku teks paling mengerikan tentang arogansi manusia. Dan seberapa mahal sih pelajaran ini?
Total kerugian ekonomi dan biaya pengendalian selama puluhan tahun ini, kalau ditotal, diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Angka yang fantastis cuma gara-gara kesalahan melepas 24 ekor kelinci. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Di Australia, kelinci itu musuh nomor satu negara. Tapi di habitat aslinya di Eropa, populasi mereka justru menurun dan di beberapa tempat malah dilindungi. Kenapa? Karena di sana mereka adalah bagian vital dari rantai makanan, jadi sumber pangan buat predator langka kayak lynx Iberia. Bener-bener satu spesies dengan dua takdir yang sangat berbeda. Pada akhirnya, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana yang diciptakan manusia, yang lahir dari kegagalan kita untuk membayangkan konsekuensi dari tindakan kita. Kisah kelinci di Australia ini adalah peringatan yang sangat keras. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar semua ini, apakah kita benar-benar sudah belajar dari kesalahan ini?